Selesai. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Budi. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, Bu. Siapa? Susi. Budi sama Susi katanya kenapa? Sakit. Sakitnya barusan gitu ya? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rasio trigonometri. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih trigonometri itu apa? Belum. Oke, dijelaskan ya. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Jadi adanya trigonometri berarti di segitiga. Oke. Materi yang pertama yaitu terkait perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Bisa terlihat ya gambarnya? Ini segitiga siku-siku. Gambar di samping adalah segitiga siku-siku dengan titik sudut sikunya di C. Nih, siku-sikunya di C ya. Panjang sisi di hadapan sudut A itu kita tulis A. Terus panjang sisi di hadapan sudut C kita tulis C, dan panjang sudut di hadapan sudut B kita tulis B. Atau bisa juga ditulis dengan sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut A, atau kita biasa bilang itu kalau di sini depan, ya nggak? Terus sisi B disebut sisi siku-siku di dekat atau berhimpit sudut A. Nih, atau kita sering bilang kalau ini sudut samping. Kemudian untuk sudut sisi C atau sisi miring disebut hipotenusa atau sisi miring. Berdasarkan keterangan yang tadi di slide pertama, didefinisikan 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut A sebagai berikut. Yang pertama, sin A, yaitu panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang hipotenusa atau sisi miring, yaitu A per C. Kemudian yang cos A itu panjang sisi siku-siku di dekat atau berhimpit sudut A per panjang hipotenusa atau bisa dibilang B per C. Kemudian yang ketiga, tan A, panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A sama dengan A per B. Kemudian yang keempat ada kosekan A, yaitu panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan C per A. Yang kelima ada sekan A, yaitu panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan C per B. Yang terakhir ada petang A, yaitu panjang sisi siku-siku di dekat sudut A dibagi panjang sisi siku-siku di depan sudut A sama dengan C per A. Dari 6 ini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Dari perbandingan trigonometri yang 6 ini itu dapat juga ditulis dengan tan A itu sama dengan sin A per cos A. Kemudian kotangan A sama dengan cos A per sin A. Kemudian sekan A sama dengan 1 per cos A. Dan kosekan A sama dengan 1 per sin A. Oke, sebagai contoh, pada gambar di samping segitiga siku-siku ABC dengan panjang A sama dengan 24 dan C sama dengan 25. Tentukan ke-6 perbandingan trigonometri untuk A. Bisa lihat di gambar ya. Karena kita belum mengetahui nilai B, maka kita harus mencari dulu dengan teorema Pythagoras. Masih ingat materi teorema Pythagoras? Masih. Oke. Tinggal kita masukkan ya. Untuk kita mencari sisi B, panjang sisi B, yaitu dengan cara mengakarkan panjang sisi miring dikurangi sisi depan, karena kita mencari sisi samping. Kemudian dipangkatkan 25 pangkat 2 sama dengan 600.
menjadi 4/6 / 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2/3 akar 6. Bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya yaitu kuadran. Kuadran 1 itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran pertama itu semuanya positif. Kemudian untuk kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk yang positif itu hanya sin dan kosekan. Kemudian untuk kuadran 3 itu nilai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Yang positif itu hanya tan dan kotangen. Kemudian kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 derajat. Yang positif itu cos dan sekan. Oke, Ibu kasih soal ya untuk mengecek seberapa